Kira-kira ada yang mau naik lagi? Setan pada kepanasan inggih. Memang setan tempatnya di anar, di panas. Tapi bila manusianya sudah tak panas lagi, berarti manusianya sudah pulang kembali ke sisi Tuhannya. Jadi almarhum di dalam rahmatnya Allah. Kata siapa orang-orang yang mati itu disiksa? Orang-orang yang sudah meninggal itu ya kembali almarhum ke rahmatnya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disitulah tempat kebahagiaannya. Sedangkan dulu waktu di dunia dibakar terus. Di dalam neraka disibukkan hatinya dengan dunia. Silakan, apakah masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi? Nyimak? Ya, saya nyimak juga. Kalau tidak ada pertanyaan atau kalau tidak ada yang naik, tidak serem ini. Berarti tidak ada nerakaan surga yang dibilang Al-Quran. Surga dan neraka itu hak adanya. Apa hak adanya itu? Nyata. Bukan angen-angen yang katanya besok. Kalau besok kan masih goib surga dan nerakanya. Apa bedanya ketika kita hanya yakin-yakin saja kepada surga dan neraka, tapi selama ini kita tidak pernah menyaksikan surga dan neraka? Apa sama apa tidak itu? Berkeyakinan kepada halusinasi saja, ya kan? Padahal surga dan neraka itu nyata. Kita selama ini di dunia ini tahu kita ada di mana. Bila masih wujud diri manusia kita di hati kita, ya panas terus. Lihat orang begitu panas, lihat orang begini panas, tidak punya uang sedikit panas. Apa hajatnya tidak terkabul panas, ya itulah haknya neraka itu, bukan nanti. Ya silakan yang mau naik, ajukan permohonan naik. Silakan Kang Mas. Gimana mati sebelum mati? Ya maknanya kembalikanlah dirimu kepada Tuhanmu yang menciptakanmu. Maknanya itulah yang dimaksud mati sebelum mati. Mati manusianya di dalam uripe Allah. Berarti manusianya sudah tak berjalan sendiri di tengah kegelapan. Akan tetapi manusianya sudah berjalan dengan Tuhannya di dalam terang benderangnya uripe Allah. Siapa yang bertanya, siapa yang menjawab. Nah, bila sudah begitu, enjoy saja. Terima kasih dan salam tahun baru semua jemaah urip Allah hijrah dari kegelapan ke terang. Amin ya rabbal alamin. Apakah reinkarnasi itu ada? Ada reinkarnasi. Hanya Tuhanlah yang bisa reinkarnasi, bukan manusianya yang reinkarnasi. Kalau manusianya yang mengaku-aku reinkarnasi, saya pun juga reinkarnasinya Adam. Saya pun reinkarnasinya Idris, Nuh, Hud, Soleh, dan sebagainya. Reinkarnasinya Nabi Isa, reinkarnasinya Nabi Muhammad, saya ini, Anda ini. Kenapa? Karena sama-sama dari tanah. Sedangkan hidup pun juga begitu. Hidup yang ada di Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad. Ya hidup yang ada di hidup kita ini sama. Itu yang dimaksud reinkarnasi itu. Bukan reinkarnasi ala pemahaman manusia. Karena selama ini manusianya merasa reinkarnasi karena masih menyembah diri manusianya. Tidak bisa manusia reinkarnasi. Karena manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya tidak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Mas. Minta bimbingan dan doa. Alhamdulillah semua manusia pasti direstui Tuhannya. Kalau manusia tidak direstui Tuhannya, maka manusia tak akan tercipta. Dengan terciptanya, dengan kewujudan diri manusia inilah tanda bukti Allah merestui manusia. Begitu Kang Mas.
Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Mana pertanyaan-pertanyaan mana yang ada yang mau naik apa tidak ini? Kalau ada yang mau naik, asik ini mudzakarahnya sambil memperingati tahun baru Hijriah ini. Sebenarnya semalam ingin live tapi berhubung kendala ada kemacetan perjalanan pulang ya. Sampai rumah tinggal ngantuknya saja. Gimana dengan kalau ada orang minta air tawar? Oh ya silakan saja dikasih air bila kehausan. Ya tidak apa-apa sakit. Bedanya jiwa sama roh, mohon penjelasannya. Jadi nyawa, jiwa, hati, roh ya, dihitung ya. 1 nyawa, 2 jiwa, 3 hati, 4 roh. Nyawa, jiwa, hati, roh ini sebenarnya papat, dulur papat, 5 pancer. Pancernya ya ke hidup. Namanya jiwa itu hidup. Namanya nyawa ya hidup. Namanya hati ya hidup. Namanya roh ya hidup. Kalau tidak ada hidup ya tidak ada nama-nama itu. Itulah yang dimaksud dulur papat 5 pancer. Kita langsung bahas langsung ke pancernya, ke uripnya saja. Biar tidak lama-lama, biar tidak puluhan tahun memahaminya. Bagaimana dengan menyadari seperti apa yang disampaikan dan diam? Ya berdiamlah, diam itu paham. Jadi tidak usah diungkap-ungkap lagi. Kenapa? Karena sudah paham. Biasanya yang masih sering mengungkap-ungkap itu masih kepahamannya ya masih angan-angan saja. Apa yang dikatakan fanabillah, bakobillah, fanabillah di maknanya ketika manusianya memfanakan dirinya terhadap Tuhannya, maknanya menyerahkan bahwa hidup dan badan ini hanyalah Tuhannya, maka bakobillah, maka kekallah hidup dan badan ini. Karena hidup dan badan inilah dohir batinnya Allah. Makna kekal di sini lah, kalau manusianya mati berarti kan tidak kekal. Badan-badan yang dari tanah ini seumpama kita mati kan masih ada yang hidup. Tanah-tanah yang dihidupkan, yaitulah yang dimaksud kekal itu. Sir itu apa? Sir itu rahasia. Jadi untuk mengungkap rahasia itu, man arafa nafsahu, bersiapa tahu rahasia diri manusianya yang hanya makhluk. Makhluk itu apa? Tidak bisa apa-apa, tidak bisa mencipta apa-apa. Oh berarti bila aku makhluk tak bisa apa-apa, yang berapa-apa, yang bersiapa-siapa ini siapa? Ya tentunya ya penciptanya. Kajian filsafat tinggi, terima kasih. Semoga mudah kita untuk memahami semua ini. Jadi bila memang kajian-kajian di YouTube Uripe Allah ini bisa membangunkan hati kita, ya mohon di-share atau dibagikan kepada yang lain. Selagi Anda membagikan apa yang Anda dapat dari paparan-paparan Uripe Allah, tambah berkah, tambah barokah, dan Anda tambah memahaminya. Akan tetapi bila kita bakhil atau medit atau pelit, ya selamanya kita tak akan pernah paham. Jadi bagi saudara-saudaraku yang baru bergabung, simak kajian ulangnya di YouTube Uripe Allah. Apa fungsi akal dan memahami makrifat? Fungsi akal itu kembalikan bahwa akal itu ya milik Allah. Biar Allah yang makrifat, ngapain kita yang makrifat?